gimana Romo? Ya, kalau pas ada juga siguri 2 dan sebagainya ya membantu tidak apa-apa dalam situasi emergensi darurat. Itu namanya. Atau bahkan dari rumah sudah ngasto juga bisa untuk jaga-jaga. Wah, Romo ini betul puluhan, Romo betul kerasa dibantu, Romo ini pengen piyambak. Ya. Tanpa pandang bulu melayani Pak Bijing mimpin mau mulai pandang pulau, wah pulau sibuk Bijing pulau boleh sakit kenapa? Karena ya tempat orang yang sederhana umpamanya. Kalau tempatnya orang yang wah gede kok pakai bukti kalau gawe ke memakai beres memakai lah blok ini pakai pulau siapa tapi emang pulau nggak ada ya kayak ada yang sultan terikat hubungan tertentu seperti itu. Menghayati tugas, mencintai panggilan, menjadi pemimpin ibadat yang baik, bukan doa sendiri. Umat itu merasa loh, Mas Jalbak kita itu berdoa dalam kebersamaan dengan doa sendiri itu rasa loh. Umat itu bisa merasakan, kita juga bisa merasakan itu. Orang mau doa dulu itu ada rasa-rasa mengajak kami. Bukan membaca doa itu juga kita bisa merasakan, terasa loh, membaca doa dengan berdoa itu. Maka dalam upacara itu sebenarnya ya membacakan doa, sebenarnya jangan membaca, mendoakan doa. Bukan asal jalan. Wah, aku biasa tuh, doa memimpin sipil lah, kecil lah. Ya, tidak memimpin sendiri. Ini kan pakai ibadatnya mulai, kan banyak orang loh. Umur beres pakai. Saya baca kitab suci, gue pulau mah, gampang lah. Simpen aku, wis pulau. Banyak loh gitu. Saya ngomong ini otomatis pulau mah. Lalu apa namanya semuanya itu ngapain gitu. Jadinya monggo bertugas apa mungkin Bapak Ibu tidak hanya untuk lingkungan sendiri, utama Seripa, lingkungan A, nggak bisa semua budakannya bersedia kan membantu ke lingkungan yang lain. Itu juga saya kira membantu di sana. Hanya yang nggak boleh itu kan harus izin itu kan membantu di paroki lain itu. Kalau masih satu paroki, beda wilayah, beda stasi, beda lingkungan ya sebenarnya masih bisa. Yang boleh izin-izinan. Itu. Monggo, saya kira di Kalasan sudah ada praktek yang praktek tidak pada tempatnya, datang terlambat, sengaja sikas, lepas. Ya, kok itu lompat ini kurang menit itu. Aduh, jajan alamat deh, kok pengen didelok deh. Omong-omong atau guyonan di sakresi sebelum tugas. Sebenarnya paling tidak ya 3 menit sebelumnya itu berganding sendiri. Karena ya persiapan batin itu penting. Kalau kami itu cemas ya, Romo bingung Romo ya. Justru malah nih merokok dulu sampai mengatakan kotor atau berbau rokok untuk menenangkan penghuni. Masih ngecak Romo ya. Romo, kalau itu merokok apa? Romo kan itu di sana? Iya. Dalam. Sekarang enggak? Ya, rokok. Mungkin jadi bau rokok yang mau jangan mau pakai tidak ikut latihan, tahu-tahu tugas hingga berbiakan. Kesetiaan, monggo ini. Kesetiaan. Tekun melaksanakan tugasnya meski banyak tantangan. Berbiakan pada dipanggil tidak untuk sukses Bapak Ibu ini godaan, tetapi setiap melaksanakan tugas hasil diserahkan pada Tuhan. Prodiakon yang sukses adalah prodiakon yang setia. Bukan karena umurnya bagus lalu ya Bu, bagus memang harus bagus juga.
tapi itu lalu berasa bangga, lalu apa, lalu ya jual mahal. Justru yang setia, sesuai jadwal. Duh, saya nggak bisa, dia mencarikan orang tidak, orang betul saat ini ngejar di WA Group, saya nggak bisa besok karena ada acara anu mancing. Gua nggak ada alasan. Ya, artinya bahwa kalau nggak bisa ya mencarikan pengganti, tidak mau diserahkan pada koordinator. Membagi komuni, persiapan yang pantas, tata cara membagi komuni, ya perlu baik. Kristus, bosok terlalu tinggi itu Kristus. Ya umat ditinggalkan menjawab amin. Ya juga sambil beraksikan langsung disantap apa enggak. Kalau tidak ya perlu minta bantuan supaya mengingatkan. Tidak boleh komuni tetapi tetap maju. Bagaimana ini? Ya kalau Mas dan Mbak tahu itu ya dicaosi saja. Baru itu nanti dibicarakan. Karena kita ya pasti tidak ingin menghindari mempermalukan orang depan. Tata cara milik komuni orang sakit, monggo. Nih, pokoknya itu mentor gangsang ya Romo. Dan doanya itu pasti sama semua, dan sama itu berarti minimal 20 menit. Wah, kamu jadi persiapan. Itu berat. Orangnya apa-apa. Berat subhan ini bukan dikasih tes kan Pak. Tapi biasanya menghindari buatan badhe ngajeng-aken. Nah, monggo bagaimana umpamanya di awal yang pertama itu ya sampai 15 menit apa? Yang kedua ya singkat-singkat. Sebenarnya yang paling penting adalah apa namanya doa tobat sebentar. Bapak kami anak domba Allah, inilah anak domba Allah, dicaoske tutup berkat udah nggak usah lama-lama. Injilnya nggak harus juga ya. Kecuali ya satu bersih. Tapi kalau enggak besok kalau mau terima komuni jangan ya baca Injil dulu enggak apa-apa. Jadi dibuat ringan aja Mas dan Mbak. Iya. Apalagi apa jangan ngirim 3 gitu. Atau 5 itu. Apalagi pulang dari ke gereja perut lapar ya, gitu. Wah, aku tak bakso bisa paling bawa komuni. Malah bakso bisa kalau bawa mesti kudus. Jadi monggo yang paling penting itu yang lain dipesan. Tapi jadi dia memang berat loh ya. Kirim komuni, wis diweling jam semene, durung siap. Malah isi apa namanya ngapa-ngapa nggak siapkan. Kan nggak usah dibuat kaku lah. Ya lilin ada ya syukur dan tidak apa-apa, taplak putih ya ada. Iya, yang paling penting bahwa saya sudah berman komuni dengan ya doa yang singkat, mempersiapkan dia untuk sambut. Itu. Ya saya berani karena saya cukup lama sekali di komisi liturgi. Membawa simbol bisa Maha Kudus, ini yang hormat. Jadi bocor di bawah tinggi sampai begini ya. Ya biasa saja cukup. Lalu yang terakhir intelektual. Ini juga menjadi spiritualitas kita, gaya kita, yaitu apa? Kalau kita jadi rohanian, intelektual. Jadi yang pertama tadi rohanian, yang kedua adalah apa tadi itu? Kepribadian, yang ketiga adalah pelayanan, yang keempat adalah intelektual. Ini berkaitan erat dengan tugas mewartakan formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Dan ini Mas dan Mbak sebenarnya selain pastor malah tak pikir ya hanya begini ya. Tugas mengajar ini tidak hanya katolik tapi justru para Mas dan Mbak sebagai prodiakon. Iya, kita itu punya kewajiban mencerdaskan umat. Formasi iman ini prodiakon sebenarnya berat tugasnya. Berkaitan dengan apa? Dengan tugas pewartaan. Gereja itu ada karena pewartaan sebenarnya. Belajar terus atau dimensi intelektual ini yang moga menjadi semangat pelayanan kita atau menjadi spiritualitas kita. Sikap dasar pewarta, monggo Pak dan Mbak, kalau kita diberi kesempatan khotbah atau mengajar, spiritualitas kita itu pertama adalah ini kesempatan berahmat bagi saya, gitu loh.
Tidak, ini kesempatan membebani saya biar aku bisa cepat putih. Anda. Bukan, ini beban, ini kesempatan berat. Saya punya kesempatan untuk mewartakan. Itu. Lalu yang kedua, setelah kita sadar itu, saya mempersiapkan isi yang berbobot. Tidak hanya sekedarnya pasti. Ini pasti apa? Isi berbobot. Harus membaca pasti. Harus mencari sumber-sumber. Iya. Dan cara penyampaian yang mengena. Oh enggak, cara penyampaian yang mengena itu apa? Apakah bahasa tubuhnya atau pakai model-model apa? LCD atau apa itu? Bahkan Paus itu memesan kalau memilih jangan lama-lama, 10 menit. Bapak sudah baca teks ya toh? Lama-lama juga begitu. Menurut saya kalau dia kan memilih kan kalau nyampe ibadah juga usah lama-lama. Satu kata di bulan-bulan itu baca pelan bulan-bulan itu dikupas semua sampai umatnya komentar. Lalu itu pun tua. Betul juga poin-poin ini kemauan. Apa ini satu sih kan poin-poin? Poin KB padahal banyak. Itulah sebenarnya. Artinya apa? Yang punya saya Mas dan Mbak ya. Yang namanya membeli itu gak mudah. Iya gak mudah. Dudutannya ini gak mudah. Ya. Awal masuk itu juga gak mudah. Tetapi diharapkan ya 10 menit. Paling itu udah lama. Umat udah senang juga. Lalu cara penyampaian itu. Lalu apa? 5 hal mendalami sabda. Ini awalnya. Mendengarkan sabda. Tuh. Mendengarkan itu ya bisa membaca. Kalau mendengarkan ya yang baik, tidak mendengarkan baca sabda sambil makan kacang gitu ya. Ya. Lalu merenungkan, direnung-renungkan mana ayat yang mengena. Mengolah ini apa tadi aplikasinya, apakah contoh-contohnya. Lalu baru mewartakan dan yang memang paling ideal akhirnya biarpun semua kita masih dalam proses melaksanakan. Cintailah sesamamu seperti dirimu. Itu malah dibalik, cintailah dirimu sendiri sebanyak-banyaknya dan cintailah sesamamu kalau masih sempat. Ya. Ya. Maka penting juga mengasah gergaji. Nemo dan kuat non habit tidak seorang pun dapat memberi apabila tidak memiliki. Tuh. Maka ya kita tuh perlu mengasah gergaji kita dan membaca dan sebagainya. Perlu belajar mungkin hukum perkawinan, sakramen, kitab suci, liturgi. Perlu melatih keterampilan memimpin. Terbuka untuk mengikuti pembinaan-pembinaan, belajar terus. Yang paling penting adalah tetaplah rendah hati, sederhana untuk memasukkan rendah hati, berarti tidak sombong, juga tahu umat yang mau dilayani. Umat di stasi desa, di lereng gunung, banyak umat di situ yang masih buta huruf. Diakonnya adalah seorang guru SD yang suka membaca, berpikiran maju dan sering pergi ke kota. Maka disuruh memilih. Saudara-saudari, orang menyebut zaman ini sebagai zaman postmodern. Banyak hal tidak pasti, maka orang kehilangan orientasi. Di mana-mana terjadi dekadensi moral. Implikasi dari semua ini adalah chaos. Ini bahasa asing, saudara-saudari. Sikap yang diperlukan adalah keteguhan iman. Iman itu penyerahan diri, pemberian diri, suatu eksodus dari diri sendiri. Mas tadi desa itu terpana kagum dengan bahasa Probiakon itu, tapi belas orang alias tidak tahu apa-apa isi ini. Tapi ini Probiakon lereng gunung, bukan kota. Nah, seperti ini cocok ke gua saya kira. Jadi Mas dan Mbak, itu yang bisa saya aturkan. Semoga berguna. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Mudah-mudahan
Demikian, terima kasih. Terima kasih Romo Suprio. Kali lagi tepuk tangan yang mulia. Dan untuk door prize, ya, ada pertanyaan dulu. Yang bisa menjawab 100% dapat door prize. Handphone Samsung S50. Tapi itu nanti pertanyaannya. Sekarang setelah mendengarkan paparan materi dari Romo, saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Gitu. Tapi nyanyi dulu biar tidak spanduk gitu. Lagunya sederhana saja. Tirukan saya. Kowe sopo. Ayo, 1, 2, 3. Kowe sopo. Aku konco. Aku konco. Arep menyang endi? Arep menyang endi? Arep nderek Gusti. Arep nderek Gusti. Nderek Gusti apa ya mung ana gereja? Ora. Derek Gusti apa yang ana gereja? 1, 2, 3. Derek Gusti apa yang ana gereja? Ora. Ambekanmu apa yang mung ana gereja? Ora. Ambekanmu apa yang mung ana gereja? Ora. Aku nderek Gusti akeh cara. Aku nderek Gusti akeh cara. Aku nderek Gusti jadi prodiakon. Terakhir gitu. 1, 2, 3. Aku nderek Gusti jadi prodiakon. Nah dari awal. 1, 2, 3. Kowe sapa? Aku konco. Arep menyang endi? Arep nderek Gusti. Derek Gusti apa yang mung ana gereja? Ora. Ambekanmu apa yang mung ana gereja? Ora. Aku nderek Gusti akeh cara. Aku nderek Gusti dadi prodiakon. Luar biasa, tepuk tangan. Tapi yang prodiakon bisa diganti dengan romo, bisa diganti dengan suster, bisa jadi dewan, jadi macam-macam. Terima kasih. Saya persilahkan untuk 3 pertanyaan dulu. Angkat kaki angkat tangan yang mau bertanya. Oh, Pak Tanto 1, Pak Kris 2, Pak Mario. Pak Tanto dulu, saya persilahkan. Matur nuwun. Yang pertama terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus. Dan saya belajar banyak dari pertemuan siang hari ini. Pertanyaan saya itu kan diangkat jadi prodiakon itu tanpa tes, Pak. Jadi saya lulus begitu saja. Saya nggak tahu apakah saya itu pantas atau nggak jadi prodiakon. Oke, kemudian berjalan. Ini sudah hampir 3 tahun. Bisalah saya mengikuti tata cara bagaimana prodiakon itu bertugas. Tetapi sebenarnya kalau secara praktis itu oke lah, saya bisa ya. Tetapi yang sebenarnya yang menjadi ganjaran saya itu apakah saya secara keimanan, secara rohani, batin itu pantas menjadi prodiakon. Sebenarnya saya merasa kayaknya masih banyak ini ganjalan dalam diri saya, sehingga saya merasa kurang pede untuk menjadi prodiakon. Terbukti dalam setiap saya bertugas itu masih merasa iya kok kayaknya aku abot pun ya jadi bertugas saat ini kok kayaknya masih banyak
hambatan dari dalam diri sendiri. Nah, beberapa kali maksud saya mengaku dosa karena merasa belum pantas tadi, karena masih banyak dosa dalam diri saya. Setelah pengakuan yang merasa diri menjadi lebih baik, lebih siap. Sampai 3 tahun ini kan nggak ada yang mengevaluasi karena saya lulus tanpa tes tadi. Siapa yang mengevaluasi saya? Kan nggak ada dosen yang memberikan nilai, nggak ada guru yang memberikan nilai. Apakah saya harus remedi atau saya lulus lagi? Untuk dari Jogja kebetulan Bapak Ketua Lingkungan pun sudah meminta saya, Pak, besok dilanjutkan dari Jogja ya Pak. Itu lulus. Remedi berarti Pak. Nah, pertanyaan saya Romo, sebenarnya siapa yang memberikan evaluasi terhadap keberadaan saya sebagai guru diakon itu? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa lebih siap secara batin, secara rohani, secara keimanan untuk melanjutkan tugas prodiakon. Itu aja Rom, terima kasih. Terima kasih, langsung Pak Kris dulu. Ada 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama memang untuk proses iman sebelum menjadi prodiakon dulu saya hanya sebatas kewajiban kalau ke gereja sembahyang rutin, tapi berjalannya waktu dan saya dipaksa menjadi prodiakon karena pada tidak mau. Dan yang pertama itu ada prodiakon lama itu yang diinter istri saya mau, tetapi karena istri saya dia usaha catering kan tidak mungkin, akhirnya saya terpaksa. Orang dipilih tapi saya terpaksa bukan menggantikan, mengajukan diri mau. Jadi saya tidak yang terpilih itu istri saya. Karena untuk membadani istri saya tadi, saya mengajukan badan dan saya mengajukan diri untuk menjadi prodiakon. Berjalannya waktu di situ saya bisa menikmati menjadi prodiakon, bahkan kadang-kadang dipeseni sama ketua lingkungan kalau ada umat yang Pak Dudon waktu renungan bisa memberi konseling, ya arahan-arahan apa yang menghibur lah istilahnya, itu kesempatan untuk ketua lingkungan melalui prodiakon menghibur umatnya yang berseteru. Itu saya memang menyukai menjadi prodiakon. Alhasil saya remedi 3 kali periode mau. Jadi yang keempat ini mungkin sudah tidak, karena saya sudah lulus. Yang saya tanyakan, yang pertama di dalam kesenangan, kesukaan menjalani proses iman yang semakin dewasa, kadang-kadang sebagai manusia kita mengalami masalah yang sangat manusiawi, kebosanan dan kejenuhan. Itu manusia menjalankan rutinitas itu pasti akan menuju ke sana. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk mengatasi rasa kejenuhan dan kebosanan dalam rutinitas sebagai prodiakon. Saya kira itu Romo, matur nuwun. Terima kasih. Lanjut Pak Arif. Matur nuwun Pak Beri, Pak Mudah, Romo, Bapak Ibu, yang saya ungkapkan bukan suatu pertanyaan, melainkan ini share saja atau pengalaman saja. Yang pertama, saya tertarik dan mau didaftarkan menjadi prodiakon. Waktu itu diawali dengan keprihatinan. Satu, di lingkungan saya hanya ada satu prodiakon, sedangkan umat yang harus dilayani oleh prodiakon
banyak. Dimulai dari masa COVID-19, ada kebijakan dari Romo Paroki bahwa Romo Paroki mohon minta bantuan pada umat yang bisa dan mau membantu mengirimkan komuni kepada umat yang tidak bisa ikut Ekaristi di gereja, tetapi melalui live streaming. Berangkat dari situ, yang dulu sebelum periode ini saya sudah akan dicalonkan atau didaftar oleh Ketua Lingkungan, saya selalu menolak. Dereng siap ibu, dereng pantes ibu. Lah kapan pare ajeng siap, ajeng pantes. Izin mawon nek kula pun pensiun. Kula ngoten. Bareng pun pensiun, mbok bilih rikala kula matur kalian Bu Ketua Lingkungan, Gusti mbok bilih sangat-sangat midhangetaken. Bangsa kula sampun saestu iji sedika dawuh jebulane pelayan wonten rodiakon itu wonten telasipun, wonten telerenipun, bahkan jeng minggu itu wonten undangan tiga macam loh, yang waktunya juga hampir sama jam 10 sampai jam 1 sabringan itu 3 acara itu walaupun rahmat. Yang nomor 2, pengalaman dalam mengirim komuni. Seperti tadi sudah dicontohkan beberapa oleh Romo, saya kebetulan di lingkungan saya itu ada 10 umat yang harus dikirim. Lalu kami bagi tugas dulu dengan Pak Eko, karena Pak Eko mengalami kemunduran fisik atau kesehatan. Lalu saya minta tolong suster dari Suster Karitian untuk membantu mengirimkan komuni. Lalu saya sendiri sampai saat ini masih 5. Yang sudah ikut live streaming 5 itu hanya 1. Jadi yang 4 saya harus mulai dari ibadat singkat. Gitu. Kemudian yang sudah live streaming ini tanda petik, ini baptisan baru, baptisan dewasa yang sudah lama tertarik menjadi Katolik, tetapi karena lingkungan keluarga, lingkungan institusi pekerjaan kurang mendukung, maka begitu jatuh sakit stroke, malah waktu itulah, saat inilah beliau berkesempatan menerima sakramen baptis. Jadi yang terakhir ini boleh saya katakan ibu ini intelektualnya sangat luar biasa, cerdas, walaupun selalu berada di atas ranjang. Selesai saya memberikan komuni, saya tidak boleh langsung pulang. Saya diminta untuk berhenti sebentar, tunggu sebentar, karena beliau pasti menanyakan isi Injil yang pagi itu diikuti, didengar lewat live streaming. Satu contoh, hari itu bacaannya Injil tentang salah seorang murid mau mohon izin Tuhan Yesus untuk menguburkan bapaknya yang meninggal, tidak boleh. Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Saya ditanya, maksud dari sabda ini, saya harus menjelaskan saat itu juga. Waktu itu ya tambah kemeringat, wis albane rada kanthi, terus keblobos sih. Tapi saya coba renungkan sebentar, dan dalam hati saya mohon kekuatan Roh Kudus. Tuhan, utuslah Roh-Mu untuk memberikan penjelasan pada ibu. Puji Tuhan ya, terakhir tanpa salah, pokoknya saya yakin menjelaskan bahwa saya mulai di latar belakang yang tanya tadi kan murid Yesus, dan murid-murid Yesus itu ibu kan tidak semuanya pandai-pandai ya. Dan dalam menangkap pengajaran Tuhan Yesus itu, mereka itu harus banyak diberikan melalui perumpamaan ibu. Jadi yang tadi bu, niku boten saestu bu, niku perumpamaan. Lajeng artinipun mekaten. Oh, mekaten to Rama. Ibu niku manggil kula Rama. Kula jelas iki lho,
Bu, kula niku prodiakon, nalika kula niku cekap Pak Naryo, tawi Mas Naryo mawon, nggih to rombongan kan. Terus wingi sobat. Itu bagi saya berarti harus seperti tadi tidak boleh melewatkan yang namanya persiapan, apalagi bacaan besok hari Sabtu saya sudah siap membaca, saya harus mengerti benar. Nanti kalau sewaktu-waktu ibu itu menanyakan, saya paling tidak sudah punya gambaran. Selain itu, ibu ini juga terkena disiplin karena ketika masih sehat, beliau sebagai dosen di Universitas Teknik Surabaya. Cerdas sekali, kritis sekali. Kalau nanti telat gangsal menit, awet waktu itu ada gereja merayakan apa yang mimpin misa Romo Maradio agak lama, tidak biasanya. Saya terlambat sekitar 5 menit. Kok telat Romo? Itu dengan wajah yang kurang bersahabat. Lajeng saya menjelaskan penyebabnya dan baru maduk-maduk. Oh, mengapa nih Romo? Nggih, pengarutan dan sebagainya. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga. Ini dengan umat di lingkungan saya. Suatu saat di lingkungan saya itu akan ada ibadat ujub, lalu di WA tim pengurus itu muncul pernyataan dari salah satu umat. Hari ini, tanggal ini akan ada ibadat memulai di rumah Bapak. Bagaimana Pak Eko, bagaimana Pak Naryo, siap? Saya itu belum sempat menjawab karena hari itu kebetulan mempersiapkan akreditasi sekolah yang sangat menyita waktu dan tidak sempat juga habis. Salah satu umat itu sudah jerejes menjelaskan. Lah kalau Pak Naryo dan Pak Eko enggak bisa, kan ada prodiakon dari lingkungan lain, kan bisa minta bantuan prodiakon lain. Ya ini ada menyinggung perasaan saya. Posisi takonnya aku Pak Eko dan saya belum jawab kok sudah menjelaskan. Lalu saya mencoba berikan pengertian. Bapak Ibu, mohon maaf bahwa walaupun kita ini hidup dalam pelayanan, tapi semuanya ada prosedurnya agar semua dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kita juga baik. Satu, apa yang saya katakan dalam WA itu tidak berkenan, malah ngomong-ngomong saya. Oh, orang pelayanan aja proseduran segala. Orang dibayar, orang tidak dan sebagainya. Bisa? Terus saya doakan saja. Gusti, kula nyuwun sabar. Kira-kira ini Romo, Bapak Ibu, pengalaman yang selama ini pernah saya lakukan dalam pelayanan. Matur nuwun Pak Dwi. Oke, terima kasih untuk 3 penanya, 2 penanya yang ini tadi apa ya? Pertanyaan pertama tadi Pak Satanto. Siapa yang mengevaluasi Pak Tanto ketika bekerja sebagai prodiakon? Kemudian bagaimana supaya Pak Tanto itu bisa siap, betul-betul siap untuk menjadi seorang prodiakon? Kemudian dari Mas Krisantoro tadi, Mas Kris tadi menjadi prodiakon karena dipaksa, kemudian sering mengalami kebosanan. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi ada 3 pertanyaan Romo, saya persilakan ya ke rumah Romo dia untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada atas pertanyaan-pertanyaan dari Mas Tanto, Mas Kris, dan juga sharing dari Romo Naryo. Ya, saya tanggapi. Yang pertama, saya merasa bangga, merasa bahagia mendengar latar dibalik atau sebelum pertanyaan dimunculkan. Itu biarpun mau tanpa tes, bahkan mengajukan diri, melihat umat yang banyak, itu lalu saya bersedia menjadi prodiakon itu bagi saya kebanggaan, bahagia saya mendengar sharing dari panjenengan semua prodiakon luar biasa. Bagi mengajukan diri itu ya sungguh-sungguh membanggakan, karena memang itulah kebutuhan gereja, itulah panggilan dari Tuhan sendiri. Ini Mas Tanto,
siapa yang mengevaluasi? Pertama-tama yang mengevaluasi adalah diri kita sendiri, yang paling pokok. Saya evaluasi. Kalau misalnya sudah mantep, baik masa wis pas kota, sudah bertanggung jawab, sudah sebaik-baiknya, ya sudah disyukuri. Lalu ada yang lain mau beri evaluasi, siapa ya? Mungkin kalau pas pertemuan teman-teman, yuk beri evaluasi gitu. Atau mau bertemu dengan pribadi orang. Atau seperti ini, lalu tadi ada yang mengatakan sudah bagus, besok sudah lulus, itu evaluasinya tadi. Ada komentar itu ya, sudah lulus, besok pagi kan gitu ya, evaluasi. Maka bagaimana bisa lebih siap? Yang paling penting adalah ya saya melaksanakan tugas prodiakon sebaik-baiknya. Sudah itu membuat kita pasti lalu pede, percaya diri. Ya lalu mungkin kalau meningkatkan ya ada keterbukaan kepada situasi itu lalu kita menjadi lebih siap sebenarnya. Itu jadi yang paling pokok adalah ya saya mengevaluasi diri sendiri karena Tuhan yang bukan pertama-tama kita yang melakukan tugas. Yang paling penting saya tugas dengan baik-baiknya. Gini monggo kebenaran ya saya syukuri, tidak ya monggo Gusti kersanipun. Yang penting Tuhan tahu toh hati saya. Kecuali saya juga malas-malasan, sakarepku juga Tuhan pasti. Maka itulah evaluasi, kemudian bagaimana lebih siap, ya selama kita melakukan baik-baiknya, ya itu pasti sudah siap. Dia tambah kalau soal memang dalam soal pewartaan, itu ya memang harus mengupdate diri. Kemudian Mas Kris, saya tidak bisa menjawab dengan ya lugas begitu karena ya bosan itu setiap orang alami dan sangat-sangat subjektif. Mungkin juga jadi suster itu bosan apa enggak, jadi romo itu juga bosan, pimpin misa itu juga bisa bosan, bisa. Maka dibatasi kalau misa hari Minggu maksimal romo 2 kali. Kalau 3 kali terus menerus tiap minggu harus dijeluskop untuk menghindari bosanan-bosanan. Umat ya boleh sambut umuni dalam 1 hari hanya maksimal 2 kali. Ya mau 3 ya boleh, tapi maksimal 2 kali supaya tidak menjadi bosan. Untuk mengatasi ini monggo Mas Kris, saya tidak bisa memberi jawaban yang pasti, tetapi bisa jadi mamanya dari segi emosi, mungkin dari segi fisik, ya istirahat gitu. Untuk psikis kita ya mungkin yuk rekreasi seperti itu, atau saya tak membaca buku, itu juga artinya apa, mengatasi kebosanan yang produktif juga bisa. Atau ya mungkin kalau yang rohani mungkin ya yuk ziarah, tak berkunjung kemana gitu. Jadi memang sebenarnya setiap orang sudah bisa menemukan trik-trik atau jalan-jalan untuk mengatasi kebosanan. Jadi saya umumnya di kamar dari pagi sampai siang capek, bosan, gak ada mood gitu. Ya naik sepeda motor sebentar, keliling sawah setengah jam, pulang itu udah fresh. Itu sudah nanti kali, tapi kan belum tentu cocok bagi Mas Kris. Seperti itu. Biarpun kadang kita juga tahu, kok malas apa tau? Ini tak tandangi, ini malah semangat, iya jalan dan malah pengen bekerja terus. Jadi mungkin akan mau tak tandangi, malah semangat. Tapi untuk mulai itu cukup ya, malas. Ternyata malah tertunda ya, lalu tandangi buka laptop, masukkan semua, malah lego akhirnya. Monggo Mas Kris dan teman-teman yang lain, kebosanan menjadi prodiakon mungkin bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Memang tidak ada satu cara, maka bisa sharing satu dengan yang lain. Aku pernah bosan ya langsung olahraga, tenis atau apa. Tapi kalau sampai lupa main gaple sampai dari pagi sampai malam sampai pagi itu ya malah capek, saya kira bukan. Moga Mas Kris, jadi untuk bosan bisa bentuk-bentuk macam-macam, sosial juga bisa, membantu orang lain, membawa sembako atau apa itu juga bisa mengatasi kebosanan, itu juga bisa. Atau mau baca buku, duduk-duduk, ya itu juga bisa. Atau rekreasi juga bisa, atau olahraga juga bisa, macam-macam. Demikian mungkin Mas Kris juga pasti sudah menemukan cara-caranya. Wah, aku pas cocoknya gue, tapi saya dengan yang lain. Demikian saya kira, yang lain tidak ada. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Romo, kita beri applause.
Nah, saya itu juga kadang mengalami kebosanan dalam melayani sebagai prodiakon. Saya punya cara yang jitu dan hasilnya berhasil, tapi jangan dicontoh. Gitu. Betul. Jadi ketika saya di WP itu banyak sekali yang minta pelayanan itu doa ini. Kalau saya mengalami bosan, saya telepon Pak Hari. Pak, apakah bisa tugas tanggal sekian? Terus Pak Larno juga saya, Pak bisa tugas tanggal? Oh bisa. Selesai lah tugasnya. Tapi jangan. Terima kasih. Dua penanya lagi. Dua penanya. Ya sudah, yang 4 penanya ini angkat tangan tadi. Bu Eka, Pak Nuk, Pak Gun, Mas Catur, Pak Siono. 2 dulu, dari Bu Eka dulu, nanti terus Pak Gun. Monggo Bu Eka. Terima kasih Romo. Sebenarnya kasus prodiakon saya pun juga sama seperti teman yang lain. Kami dipaksa. Memang ada yang mau. Ini mungkin menjadi bagian dari masalah di mana-mana ya Bu. Dan itu pun juga menjadi sedang di pemikiran saya. Bagaimana ya supaya di lingkungan saya itu orang mau aku jadi prodiakon, aku jadi ketua. Kalau biasanya yang saya tahu kan tunjuk-tunjuk kawal gitu. Saya dulu juga gitu loh, ditunjuk. Hanya karena kemudian saya kasihan sama Pak Catur. Dia sendiri, akhirnya saya rayuannya hebat sekali Pak itu Pak. Ngerayu saya pun juga saya fokus mengajar. Jadi saya nggak punya waktu banyak untuk mengatakan tidak. Okelah Pak, saya dampingi Bapak. Akhirnya begitu. Nah, kemudian Romo, gimana ya mau caranya supaya saya dan Pak Catur di lingkungan kami ya Pak ya, dan mungkin teman-teman Polri lain itu bisa gimana caranya mengajak orang-orang itu atau umat yang lain mau terlibat dalam hidup gereja. Karena yang saya perhatikan yang jadi pengurus ya itu saja. Nanti kalau ditunjuk apa ya itu saja. Yang lain mana gitu loh. Sementara yang saya tahu itu banyak orang yang punya potensi. Masa guru nggak bisa? Pasti bisa dong. Karena dia handle sekian banyak siswa aja bisa jadi prodiakon, masa nggak bisa? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua kesulitan saya sebagai seorang prodiakon adalah ketika mempersiapkan khotbah. Gimana ya caranya supaya nggak, karena gini loh, kalau saya bikin itu pasti saya tulis satu, kalau nggak saya ketik itu. Masa nanti kalau saya mimpin mau mulai ya bacaannya itu, nanti khotbahnya itu kan dititeni kayak mana kan begitu. Sehingga saya tuh pengennya punya banyak apa ya Romo, punya banyak referensi, punya banyak cadangan untuk bisa ngomong. Karena kalau itu kan pasti sudah bosan. Terima kasih Mbak. Selamat siang Romo. Ini sebenarnya berkaitan dengan akan berakhirnya periode prodiakon yang saat ini dan akan pemilihan lagi. Nah ini kan apa yang akan kami lakukan untuk prodiakon yang sebenarnya sudah kemarin itu sudah terpilih, sudah jadi dalam periode ini. Tapi dalam perjalanan pelayanan ini, kok dia itu kelihatannya menduakan Tuhan. Dalam artian gini, dia selalu ketemu dengan siapapun, kalau ada masalah ini tak terting nih kayak ini dan itu loh. Iki yang ngatasi prodiakon kok seperti ini karakternya. Dan itu yang ditunjuk itu sebenarnya juga sama-sama yang akan didatangkan sama orang Katolik. Tetapi dia itu juga saya lihat nggak pernah ke gereja. Nah, sedangkan dia itu kok prodiakon tidak menunjukkan umatnya untuk berserah diri pada Tuhan, tetapi ini malah seolah-olah ada orang yang lebih
bisa diandalkan daripada Tuhan. Nah, seperti ini. Saya dengar juga nanti di berikutnya Pak akan dicalonkan lagi. Nah, ini ya. Nah, kira-kira tanggapan Romo seperti apa? Pak Teguh. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan Romo dari Bu Eka. Yang pertama tadi dalam mempersiapkan khotbah bagaimana ini penting, ini mungkin untuk semuanya gitu. Kemudian bagaimana mengajak supaya umat yang lain mau jadi guru diakon. Kemudian dari Pak Gun tadi bahwa ada guru diakon yang tanda petik tadi masih klenik, kemudian sering cuti misa dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana tanggapan Romo? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi guru diakon karena dipaksa atau karena kasihan pada Pak Catur. Ya memang rasa-rasanya ini problem banyak paroki ya, bahwa kesediaan untuk terlibat bahkan juga mau mengajukan diri itu muncul di mana-mana ya. Atau mungkin juga karakter lebih kurang Jawa ya, yang namanya mengajukan diri itu aib sebenarnya, itu malu, itu ditunjuk. Memang selama ini belum ada jurus yang pas, tetapi yang sering banyak dilakukan adalah pendekatan atau hubungan pribadi ini. Jadi ada hubungan pribadi yang sudah baik, yang sudah saling menyapa, lalu ajak-ajakan, maka ini lalu bersedia. Maka suasana ajak-ajakan, ada relasi pribadi, pendekatan pribadi, itu biasanya pula lalu entah kekewoh, entah karena terpaksa, entah karena memang senang, itu ya alasan lain. Tapi yang jelas karena punya relasi pribadi dan ada pendekatan pribadi, maka biarpun juga tidak mudah. Tapi dalam berjalan waktu ya pasti adalah nanti seperti itu. Mau dialnya itu ya gak usah diminta pada mau. Kamu enggak dicoba apakah bisa ada pendekatan pribadi, termasuk romonya yang mendekati. Mempersiapkan khotbah untuk lebih-lebih bisa memulai itu kita tidak harus atau terpancang oleh bacaan yang ada di buku panduan memulai. Kita bisa memakai bacaan namanya misa harian itu, maka kan lebih banyak sumber inspirasi yang dalam arti secara intelektual itu. Biarpun mempersiapkan khotbah ya sebenarnya adalah bacaannya apa, lalu apa yang menyentuh, lalu dicarikan contoh-contoh. Tapi itu kan juga tidak cukup mudah. Maka kadang-kadang butuh referensi, butuh sumber itu. Maka kalau hanya terpaku pada bacaan yang ada di buku memulai, ya berat pasti. Kalau bacaannya sama. Tapi kalau mungkin ini pas hari ini bacanya pakai bacaan harian, boleh aja, baru terpaku. Dan kebetulan saya mempunyai referensi. Lalu yang lain yang memang namanya kulaan, yang namanya belajar dari yang lain itu juga penting supaya kita punya referensi cukup. Maka ya, memang rajin-rajin membaca dan juga di Google juga banyak sebenarnya. Kita ketik itu. Ya, Inspirasi batin. Ya, salah satunya inspirasi batin atau mutiara iman. Saya juga baru diminta untuk ikut membuat renungan di situ. Saya hampir tiap hari buat renungan juga di situ. Di media sosial, biarpun tidak YouTube tapi lebih tulisan. Ya. Kemudian Mas Gun, ya memang tidak mudah betul ya, harus cukup hati-hati, jangan sampai malah tersinggung. Ya biarpun kita benar ya, maka kalau sudah sangat keterlaluan, apalagi tidak ke gereja, ya memang menjadi pertanyaan. Dibawa ke klinik atau kurang pintar kebatinan itu punya masalah apa? Kalau namanya sakit itu gereja pasti menyarankan dia bawa ke dokter. Romo itu kalau sakit pertama-tama bawa ke dokter, karena gereja lebih percaya pada dokter daripada paranormal. Paranormal ya mungkin ada yang bisa
menyembuhkan, tapi juga banyak tidak jelasnya sebenarnya. Itu mau dicolongkan lagi apa enggak? Ya salah satunya tidak menjadi batu sandungan umat. Itu. Maka saya mengusulkan pada yang tahu pribadi ini, kalau koordinator Prodiakon ya matur saja pada Romo Paroki Alasan. Romo ini begini, lalu mungkin buat aturan besok yang diusulkan oleh lingkungan belum tentu ya jadi Prodiakon, karena masih harus seleksi di tingkat paroki, itu lebih mungkin tidak merasa dibuang. Tapi solusinya bagaimana tentu saya tidak bisa, itu tidak mempunyai wewenang. Tetapi masalah penjadian tangkap itu masalah yang tidak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo, dan kita lanjut untuk sebelum saya lanjut, saya mau nitip contoh membuat renungan, boleh sedikit Romo, 1 menit Ya, untuk Bu Eka. Nanti saya memberi contoh supaya renungannya bagus. Nanti perjalanan ke sini yang tadi terlambat tersesat dan lain sebagainya, ke sini itu bisa dijadikan ubah bahwa dari Gus itu kadang ya banyak rintangan, tetapi kalau punya semangat akhirnya sampai. Terima kasih. Saya ngomong, nama saya Batu. Teman Bu Eka tadi. Saya hanya ingin garis bawahi bahwa intelektual tadi saya sampaikan Romo ya, sikap dalam berwakta dan sebagainya. Kalau menurut saya sih ada satu yang harus kita tambahkan, yaitu seorang Prodiakon itu harus mau belajar. Ya, tidak merasa bahwa aku paling benar, tapi aku harus mau belajar siapapun, karena belajar itu tidak mengenal usia. Kadang-kadang kita ngobrol dengan anak kecil pun kita bisa tahu, oh ya ini bisa saya jadikan renungan, nah, ini bisa jadikan khotbah atau apa ya. Nah, mau belajar. Yang kedua, kalau menjadi Prodiakon, kalau menurut saya Romo ya, tapi mungkin dikoreksi kalau harus kreatif, karena Prodiakon harus bisa melihat situasi kondisi umat sekitarnya. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong, tapi umatnya sudah kelihatan peka, beku, sudah mulai ngobrol sendiri kanan kiri, itu berarti tanda bahwa umat sudah mulai bosan. Sehingga dari situ kita harus mengubah strategi kita dengan cara entah tadi seperti Pak Boy, ayo berdiri terus tepuk tangan 1, 2, boleh nggak? Menurut saya sih boleh, tapi nggak tahu aturannya. Kemudian memang ini tadi dalam hal pewartaan dan intelektual namanya. Sama seperti Pak Kris, saya juga menggarisbawahi kalau Pak Kris tadi bosan ya Pak Kris ya. Tapi kalau saya mengalami yang disebut kekeringan iman itu kelihatannya lebih berat daripada bosan ya. Kalau kekeringan iman itu ya sudah seperti tadi, artinya lari ke tempat mana yang tidak jelas, nah, tidak bisa menunjukkan imannya. Memang yang paling penting kalau kekeringan iman harus menyadari aku tuh kekeringan iman, aku harus ngomong ke siapa. Kalau di seminari ada yang disebut dengan pembimbing rohani ya. Nah, kekeringan iman biasanya ngobrol dengan pembimbing rohani akan menjadi solusi yang bagus. Pembimbing rohani akan, nah, usul saya sebetulnya perlu ditunjuk di paroki Romo siapa yang menjadi pembimbing rohani, bukan pembimbing Prodiakon saja. Kalau pembimbing Prodiakon hanya mendampingi kalau sudah datang mancing misalnya. Misalnya ya contoh, tapi nggak sungguh-sungguh di kawasan nggak ada orang. Tapi sungguh-sungguh dia menjadi pendamping Prodiakon, lalu membuka kayak pelayanan itu kalau pas ada Prodiakon yang merasa krisis, ada kekeringan, itu bisa datang ke tempat itu. Itu Romo. Kemudian, nah, yang menjadi masalah, kami juga sempat ngobrol sama Mbak Eka bahwa memang cari Prodiakon itu susah di rumah. Hanya boleh nggak sebetulnya kaderisasi itu 1 tahun atau mungkin pada saat dipilih kita 1 tahun kemudian mulai sudah mengkader. Kadernya dengan cara setiap ibadat itu kita giliran siapa saja supaya semua orang itu berlatih untuk memilih ibadat. Tapi masalahnya di aturan Prodiakon kan di paroki kan harus
ibadah dan hukumnya berprogram. Nah, kalau ada fleksibilitas itu akan membuat prodiakon makin banyak di dalam masing-masing lingkungan. Itu Romo pertanyaan saya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, langsung, monggo. Pak Ki. Terima kasih Mas Ulik. Nggih. Romo Yusuf saya kasih atau kami kasih mohon maaf Romo. Sebenarnya mungkin pertanyaan saya ini dua dari pertemuan ini. Yang pertama, proses apa Romo Paulus Bino sampai saat ini setia dan taat menyatakan iman, sehingga nanti dapat menjadi pelajar bagi kami prodiakon atau diakones yang sekarang ini sedang menimba kekuatan kita sabda atau bersatu, terutama dalam hal spiritualitas. Imam atau seorang prodiakon itu tidak jauh sebetulnya. Pertama pada kita ini doa dan bisa, kita bisa membuat maupun bisa hadir. Akan Romo yang pertama, yang kedua, saya merasa prihatin kepada teman-teman atau umat dimanapun saya pergi ke gereja. Sebaiknya kalau memanggil seorang suster, jangan tapi lengkap, suster. Mohon maaf, ini dari sekali lagi saya mohon maaf. Terus kalau memanggil seorang imam, jangan tapi romo atau pastor atau pater. Karena apa? Pastor, imam, pater adalah wakil Tuhan yang nampak melalui sakramen imamatnya Romo. Saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, kalau saya mendengar memanggil loh, kok kayak konco diri baik. Rasanya menes, saya ngerti apa terus ini Romo rasanya kok disamakan umat biasa dengan seorang yang tertabis Romo. Mohon maaf, ini perlu dihayati betul. Mohon maaf sekali lagi, itu pertanyaan saya sedikit saja Romo. Kalau pengalaman teman-teman yang diceritakan, mungkin saya merasa yang lebih tua, saya sudah banyak mengalami itu. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Ada dua penanya tadi, beberapa dari Pak Kris, ada Pak Catur, maaf itu memberi tambahan. Jadi Romo itu jadi prodiakon harus belajar, harus jangan supaya pintar. Yang kedua kreatif. Saya nanti kreatif, contohnya. Gitu ya. Telepon Pak Naryon sama Pak. Oke, Romo mau dua tanya tadi mau ditanggapi, yang saya dicoret saja yang tadi. Ya baik, pertanyaan yang tentu tidak mudah untuk dijawab. Betul bahwa sampai kapanpun selama kita masih bisa, yang namanya belajar itu ya sepanjang hayat, mengasah bergaji. Dan yang dipelajari itu tidak hanya intelektual, tapi juga dalam banyak bidang yang lain. Apalagi kalau dalam bidang pengetahuan di luar gereja, bahkan saya itu pengetahuan itu 1 jam sudah berubah dalam fisika, kimia. Ya kreatif itu monggo kalau mau buka buku, tapi kalau buka buku dalam mengajar saya kurang tahu. Dan kalau dalam memilih, saya kira ya memang memilih nggak usah lama-lama. Khotbah, mau mulai dan sebagainya itu 5 menit, 6 menit sudah cukup. Iya, itu kekeringan iman. Ya kita tidak usah terlalu bingung, panik kalau kita sedang mengalami tidak adanya penghiburan iman, kekeringan iman itu. Nanti pas juga ada waktunya lagi kita bersemangat. Tapi kalau berlarut-larut terus kering keruntang, ya perlu, yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur, yaitu menyadari. Kita awareness apa namanya atas diri sendiri, kita itu menyadari itu. Apakah sampai butuh pembimbing rohani, bukan pendamping prodiakon, sebagai konseling rohani yang itu, atau mau menjadi konseling sebaya prodiakon itu juga bisa. Maka kekeringan iman memang perlu dicek. Karena apa?
Apakah memang iman itu hanya sama dengan memohon? Ya boleh pasti. Bapak Ibu, kalau doa kita itu ya doa memohon terus. Nanti kan pasti kita itu akan terima. Iya, pasti. Lalu apa namanya? Saya setuju bahwa untuk mencari penerus itu perlu ada pengkaderan. Pengkaderan ya tidak dengan semacam undangan formal, tetapi langsung dilibatkan. Maka tanda petik kita punya tugas tidak awal, istilah diberi kepercayaan pada dia. Tidak semudah, juga yang belum pernah itu dilibatkan. Maka itu juga merupakan pengabdian. Dan juga dalam ibadat, saya tidak tahu kalau ibadat memulai ya bentuknya ibadat ya biasanya prodiakon yang memimpin. Tapi kalau sembayangan biasa tidak prodiakon, iya. Mbak minta tolong nanti ya baca kitab suci dan tolong diberi renungan ya, bukan prodiakon. Tidak apa, oh supaya digilir besok itu. Tetapi akibatnya di Blora Teko. Tapi bahwa apa namanya tadi fleksibilitas tadi itu memang iya bisa. Apalagi ini kan bukan liturgi loh. Kalau liturgi mau dari sananya harus ketat. Tapi kalau devosi, kalau non liturgi lebih fleksibel. Iya. Bahkan apa namanya bisa dibolak-balik, tidak harus selalu prodiakon yang memimpin. Siapapun bisa memberi renungan. Ya tentu dengan rambulan, tidak lama sekali bicara dan sebagainya. Monggo, itu juga jalan-jalan mengkader. Yang namanya mengkader ya hasilnya seperti apa ya kita sambil jalan. Nanti pendidikan sama. Jadi, Mas Yono, untuk setia dan taat sebagai imam, saya sendiri dari dalam batin setelah saya renung-renungkan, kok iso ya? Saya itu 29 tahun jadi romo. Tapi saya pikir, oh iya. Ya memang rupa-rupanya Tuhan itu menghendaki saya jadi romo. Itu yang saya selalu muncul. Menghendaki saya jadi imam. Saya pernah dulu jadi guru SD, ingin jadi akuntan. Tapi sudah dilakukan saya tidak pernah kecewa, tidak pernah apa namanya nelongso atau gelo karena saya jadi imam. Dan saya yakin, oh ya memang sejak dulu aku ditunjukkan Tuhan itu jadi imam. Karena muncul dari kelas 4 SD itu muncul. Ya tentu juga belum mulus, bahkan jauh-jauh dalam dosa. Seperti itu kan juga sangat mungkin. Namanya males, ya toh. Untuk bisa terlambat ya pernah juga. Itu. Tapi bahwa bisa tidak mandi itu sudah ingat saya baru sekali dan pasti selalu belum bisa bertimbang. Ya lalu yang jelas adalah saya melaksanakan tugas-tugas rutin, pembira, pelajaran pertama atau rutinitas sebenarnya saya lakukan. Ya ada momen-momen khusus yang saya lakukan. Jadi bagaimana saya mencari jalan-jalan supaya saya selalu fresh, selalu segar, biar terus dari Romo itu stresnya juga tidak ringan sebenarnya, saya akui. Tetapi dari saya kembali, saya kalau sering loro ya, saya rasa aku dewi. Itu juga penghiburan bagi saya. Itu seingat saya. Kalau soal panggilan mau ya, monggo lah. Bagaimana saya sendiri tidak merasa dihina atau apa, tapi kalau Mas dan Mbak merasa sesuatu itu nggak pas ya monggo dibicarakan baik-baik. Tapi kalau saya sendiri ya itu urusan beliau-beliau lah, urusan mereka bukan urusan saya. Mohon maaf kalau saya Ya. Pendapatan ini atau mau kan seakan-akan tidak ada jalan. Mohon maaf karena untuk menjadi seorang imam atau suster itu kan tidak perlu proses yang lama. Takutnya dengan manis kurang tahu batasnya sebaiknya gitu. Karena godaan berada seorang pastor atau imam atau suster kan berbagai macam bentuk karena untuk dijaga ya sebaiknya ya jadi orang tua saya orangnya godaan pada waktu itu mau karena katanya Muhammad wakil Allah pada Tuhan Yesus di dunia ini jadi kita hormati
Jadi monggo nanti bagaimana jalan baiknya itu. Ya Sylvia-nya baik kalau memanggil lengkap suster gitu ya. Nanti ter yang di ya Romo Ini apa kebayu ini? Kenapa? Ono. Oh, enggak. Gitu aja. Saya kira Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Waktunya sudah pukul 12 kurang 1 menit. Artinya masih banyak pertanyaan, tetapi kita terbatas oleh waktu. Nanti malam ada yang masih memimpin doa di nanti malam, sehingga kita harus cepat-cepat pulang. Oleh karena itu kita cukupkan ya untuk pertanyaan ya. Boleh dicatat nanti kirim ke saya. Dijamin tidak saya jawab.